Firman Tuhan mengajarkan kembali kepada kita tentang hidup sewajarnya sebagai orang Kristen itu adalah memiliki kasih. Kita coba lihat dulu Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Matius pasal 22 ayat 39. Kita bangkit berdiri, kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Kita akan duduk. Bagi kita semua, ya, orang-orang percaya itu sedang diperhadapkan dengan sebuah dilema. Ya, dilema itu sebuah keadaan yang serba salah. Bagaimana Tuhan menginginkan kita orang yang beriman itu harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sedangkan orang yang akan kita kasihi itu adalah orang yang menyakiti kita. Sedangkan orang-orang yang akan kita kasihi itu adalah orang-orang yang membenci kita, adalah orang-orang yang sedang mempersalahkan kita, orang-orang yang sedang menghukum kita dengan dasar pikiran mereka. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sebuah keadaan yang sulit dan bisa dikatakan sebuah kemustahilan kita mampu mengasihi orang yang telah melukai hati kita. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka kita harus coba belajar. Kita coba melatih diri, kita coba untuk mendengarkan dulu firman itu baik-baik. Lalu kita coba dulu berdoa dan meminta petunjuk akan firman itu, agar kita mendapatkan sebuah inner dari Roh Kudus, sebuah kekuatan dari Roh Kudus, sehingga kita mampu untuk melakukan firman itu, yaitu mengasihi orang yang membenci kita. Haleluya. Ya. Biasa dalam hukum sebab akibat, kalau ada orang yang membenci kita, ada orang yang menyakiti kita, maka kita pasti merasakan sakit hati. Kita bukan benci, tetapi kita sakit hati, kita tersinggung. Ibarat kata kalau orang mencubit kita, kita pasti merasakan reaksinya, yaitu rasa sakit. Bagaimana Tuhan menginginkan di dalam keadaan situasi zaman seperti saat ini, ya, banyak sekali hal-hal yang menyakiti hati kita sebagai manusia. Banyak kali orang-orang yang tidak suka dengan kita. Apakah itu orang-orang seiman? Apakah itu orang-orang dalam satu keluarga kita? Atau mereka orang-orang yang tidak seiman dengan kita? Kita selalu diserang, kita selalu diintimidasi, kita selalu teraniaya secara perasaan psikologi. Namun Tuhan menginginkan kepada kita agar kita untuk mengasihi mereka. Sebuah hal yang berat, bahkan bisa dikatakan sulit untuk dapat ditunaikan sebagaimana mestinya yang Tuhan kehendaki dalam diri kita. Mengasihi yang dimaksud Tuhan itu bukan sekedar aku mengasihi engkau. Itu bukan sekedar kata-kata
tetapi lebih pada sebuah tindakan nyata. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat dulu saya baca untuk kita. Dikatakan begini, 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar. Kita harus jadi orang Kristen yang panjang sabar, besar sabarnya, luas sabarnya, tidak terhingga sabarnya. Nggak bisa. Pendeta-pendeta rohaniwan dimanapun nggak bisa punya sabar yang sedemikian besar yang dimaksud Tuhan. Masalah kasih dan mengasihi ini bukan berbicara kepada hanya jemaat saja, tetapi pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin gereja, rohaniwan, pendeta dan sebagainya, mereka juga harus belajar menjadi orang yang punya kasih. Karena firman Tuhan ini bukan hanya untuk kepada umat Tuhan, tetapi kepada para pendeta juga. Bagaimana banyak pendeta berseteru dengan jemaat, banyak pendeta berseteru dengan rekan-rekan sejawatnya. Dan diajarkan di dalam hidup ini bahwa kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita. Apa maksud mengasihi sesama manusia seperti diri kita? Bahwa kita ingin menikmati, kita ingin merasakan hidup yang baik, hidup yang layak, hidup yang damai, yang tidak teraniaya, tidak tersakiti. Maka hendaklah demikian juga maksud Tuhan di dalam hidup orang lain. Haleluya, haleluya. Maka kalau kita kata Tuhan disakiti, kita jangan membalas orang itu dengan menyakiti orang itu. Karena kita sudah merasakan kalau dicubit itu sakit, kalau ditampar itu tidak enak, maka jangan kita kembali menamparnya. Jangan kita mencubitnya karena kita tahu rasanya tidak enak. Berat, ya. Kasih itu pajak sabar. Kasih itu murah hati dan tidak cemburu. Atau kasih itu murah hati adalah orang yang tidak sombong. Kalau kita diberkati Tuhan, kita punya ABCD, maka Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Sekalipun kita belum dapat memberi, paling tidak kita jangan membuat orang lain menjadi kecewa, kecil hati oleh karena cara hidup orang-orang yang tidak percaya, yaitu sombong. Jangan menjadi orang yang sombong, kata Tuhan. Jangan cepat cemburu. Jangan lekas marah. Biasa kalau cemburu itu terlampiaskan dengan emosional, marah, meluap-luap. Ya. Marahnya tidak terkontrol. Kasih itu adalah tidak cemburu dan tidak membanggakan diri atau tidak sombong. Ya. Banyak di luar sana mereka tidak memahami kasih. Dia menunjukkan segala kemewahan hidupnya, sedangkan dia tidak pernah mengasihi orang-orang yang sedang dalam kesusahan. Tetapi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, apapun yang Tuhan berikan dalam hidupnya, itu adalah sebuah kepercayaan bukan untuk disombongkan, tetapi sebuah berkat yang untuk diberikan dalam hidup ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari jadilah anak Tuhan yang tidak sombong, selalu murah hati. Murah hati itu bukan hanya murah senyum, tetapi juga murah suka memberi kalau ada yang harus diberikan. Ya. Oleh sebab itu Tuhan pernah berkata, apabila ada datang orang kepadamu lalu dia tidak punya baju, maka kasih satu baju. Bukan berbicara tentang orang kaya, tetapi kita memiliki sesuatu
yang orang lain tidak miliki. Kalaulah kita orang percaya, kita harus mengasihi. Ya. Haleluya. Iya. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau orang yang menyimpan kesalahan orang lain itu sama dengan orang yang pendendam. Ya. Kesalahan orang selalu diingat-ingat, sebab ada firman Tuhan, ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah atau berdosa kepada kami. Sama, kita juga orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kita orang yang punya kesalahan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan ingat-ingat kesalahan orang lain, agar Tuhan juga tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Kesalahan kita banyak, dosa kita banyak. Bangun tidur tidak berdoa itu sudah dosa. Mau makan tidak berdoa itu sudah dosa. Ya, karena apa? Karena tidak bersyukur. Tuhan lindungi kita waktu tidur. Coba di luar sana, ya jauhlah daripada keluarga kita. Di luar sana lagi tidur, terjadi banjir bandang. Bukan rumahnya yang hanyut, orangnya pun hanyut dan tidak ada lagi. Artinya Tuhan melindungi kita ketika kita tidur dengan ketenangan, dengan kenyamanan dan keamanan. Amin. Iya, orang di luar sana dia senang-senang, dia makan-makan, dia enak-enak, setelah itu dia lewat. Tetapi kita anak-anak Tuhan selalu hidup dalam lindungan Tuhan. Kita hidup dalam naungan Tuhan. Iya, saya juga pernah disakiti pendeta. Ya. Saya sampai sekarang tidak habis pikir kenapa ada pendeta seperti itu. Jadi saya disakiti oleh seorang pendeta, bukan perkataan, bukan perbuatan, tetapi perilaku yang tidak bermoral sebagai pendeta. Ya, saya berpikir kenapa ada tempat pendeta seperti ini. Tetapi saya coba belajar, coba saya meresapi, karena dia manusia, dia punya batas, ya, dia kelemahannya ada, maka saya coba dia, Tuhan ampunilah dia, bimbinglah dia supaya dia tidak binasa. Maka Tuhan menginginkan kita sebagai orang percaya, entah itu pendeta, apakah itu jemaat, punya tanggung jawab yang sama, yaitu untuk hidup dalam kasih. Coba kita baca Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2, ya tolong ditampilkan. Iya, saya baca untuk kita semua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Katakan amin. Ya, Tuhan Yesus Kristus itu adalah wujud kasih Allah kepada kita yang begitu besar sekali. Tidak bisa dibalas dengan uang, tidak bisa dibalas dengan emas, tidak bisa dibalas dengan perak, tidak bisa dibalas dengan permata, dengan harta benda apapun tidak bisa dibalas. Karena semua harta itu sifatnya adalah fana, sementara. Sedangkan kasih karunia Allah, kasih Allah itu sifatnya kekal. Hiduplah di dalam kasih. Bahwa Tuhan menginginkan kita selalu menanamkan di dalam diri kita, aku harus mengasihi, mencintai orang lain karena aku telah dikasihi dan dicintai Allah. Segala dosaku, segala kejahatanku, semua telah dihapus Tuhan dan ditutupi Tuhan. Maka kalau ada orang yang bersalah kepadaku, aku akan ampuni dia. Aku akan menutup kesalahannya dan biar Tuhan yang menolong dia. Haleluya. Haleluya. Dan Tuhan mau semua umat Kristen dimanapun berada, apapun status, apapun ya sosial
apapun pekerjaannya, bahwa kita orang Kristen hukumnya wajib hidup dalam kasih dan mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Yang pertama, kasih itu ditempatkan kepada orang lain yang memusuhi kita, yang membenci kita. Bukan kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi kasih itu kita untukkan kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi kita. Marilah kita mengasihi mereka, mengampuni segala kesalahan-kesalahan mereka, dan kita berdoa untuk mereka agar mereka diberikan Tuhan petunjuk jalan menuju keselamatan seperti yang telah kita peroleh dari Yesus Kristus. Maka marilah kita hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan naikkan satu pujian kita kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kita sama-sama menaikkan pujian ini dan kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya banyak jiwa-jiwa yang sekarang ini mereka tidak merasakan kasih karunia Allah. Mereka mungkin pergi berlibur, pergi keluyuran, yang sedang tidur bermalas-malasan, supaya Tuhan jamah mereka hari ini oleh doa kita. Siapapun dimanapun mereka yang tidak kita kenal, kita doakan supaya diselamatkan Tuhan, dihantarkan Tuhan ke rumah Tuhan di tempat ini untuk hidup dalam pelayanan Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Peganglah aku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus membebat hidupku. Kasih Yesus dalamku, ku merasa teduh. Kasih Yesus dari awal. Kasih Yesus indah dalam